Nak, hah? Jajan. Yeay, aingnya. Bab 2226 sampai bab 2230. Setelah setuju dengan Xiao Churan untuk pergi ke Pulau Hong Kong, Ye Chen menelepon Wan Pojun. Begitu panggilan masuk, Wan Pojun bertanya di ujung telepon yang lain, "Tuan Ye, apakah Anda sudah mendiskusikannya dengan istri Anda? Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang untuk bantuan darurat." Ye Chen berkata, "Istri. Saya dan saya sudah membahasnya. Anda juga beruntung. Kebetulan ibu mertua saya baru saja tiba di Amerika dan bisa membantu saya merawat istri saya. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan bisa pergi dan membantumu." Wan Pojun berkata dengan tergesa-gesa. "Bagus sekali, Tuan Ye. Anda itu tergantung pada waktu yang cocok untuk Anda. Saya akan mengatur jet bisnis dari Amerika Serikat untuk menerbangkan Anda, Ye." Chen menghindari, "Tidak perlu jet bisnis. Saya cukup membeli tiket pesawat." Wan Pojun berkata, "Jika Anda datang ke sini dalam perjalanan, akan memakan waktu setidaknya 20 jam atau bahkan lebih lama, dan Anda mungkin tidak dapat membeli pesawat tersebut. Tiket paling awal, lebih cepat terbang dengan jet bisnis." Ye Chen bergumam, "Benar, sekarang ada kebutuhan mendesak, jadi tentu saja lebih cepat lebih baik. Oke, kalau begitu tolong atur penerbangannya. Saya bisa berangkat lebih awal besok pagi." "Oke," Wan Pojun berkata tanpa berpikir, "Kalau begitu aku akan membuat pengaturannya sekarang. Bolehkah kamu berangkat pada jam 8 pagi waktu setempat?" "Tidak, pertanyaan," kata Wan Pojun dengan bersemangat. "Bagus sekali, Tuan Ye, saya akan menjemput Anda di bandara kalau begitu." Ye Chen berkata, "Kalau begitu mari kita bertemu di Pulau Hong Kong." Setelah itu, Ye Chen dan Wan Pojun setelah mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon, dia berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, situasi di rumah klien ini cukup mendesak. Saya mungkin harus berangkat besok pagi." Xiao Churan berkata dengan ekspresi enggan dan tertekan, "Pagi-pagi sekali, naik pesawat saja, ini terlalu sulit." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hanya untuk bangun pagi, tidak ada yang sulit. Klien ini tampaknya cukup kuat. Dia bilang dia akan mengaturkan jet bisnis untukku. Keesokan paginya, kita bisa terbang langsung ke Pulau Hong Kong dari sini dan tidur sepanjang perjalanan ke sana." Malan, yang berada di samping, mendengar Ye Chen berbicara tentang jet bisnis dan berkata dengan cepat, Ya, jet bisnis itu sangat bagus, nyaman." Pria itu ingin duduk sendirian di depan. "Duduklah di sofa yang bisa dipijat, dihangatkan, dan diberi ventilasi. Kalau lelah, Anda bisa pergi ke kamar tidur belakang untuk tidur. Tempat tidur besar lebih nyaman daripada tempat tidur di rumah, dan pramugari di sana sangat baik dalam pelayanan mereka." Xiao Churan mau tidak mau berkata, "Bu, kamu belum pernah terbang dengan jet bisnis, dan kamu membuatnya terdengar seperti aku terbang bersamamu." Malan tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. "Lihat apa yang kamu katakan. Bu, pernahkah kamu makan daging babi dan melihat babi melarikan diri? Kamu selalu dapat melihat orang-orang naik jet pribadi di TV. Ini seperti kamar mewah di hotel. Senyaman yang kamu inginkan." Xiao Churan menggelengkan kepalanya tak berdaya, sambil menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, "Suamiku, aku akan mengantarmu ke bandara besok pagi." Ye Chen tidak menolak dan mengangguk. "Oke, saya akan memberikan hard drive kepada istri saya." Keesokan harinya, jam alarm Xiao Churan berbunyi pada pukul 6. Dia dan Ye Chen bangun, sarapan sederhana, lalu pergi ke bandara di Providence. Ye Chen mengendarai mobilnya ke bandara dan memarkirnya di pintu masuk bandara, dan berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, tolong jangan kirim aku masuk, kembali saja." Xiao Churan berkata dengan enggan, "Aku masih ingin mengantarmu masuk." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu hanya bisa membawaku ke pemeriksaan keamanan. Selain itu, mereka telah mengatur jet bisnis untukku. Aku akan langsung pergi ke saluran VIP tanpa mengantri. Jadi kamu bisa mengambil aku di sana. Hanya beberapa langkah bagiku untuk masuk. Jadi jangan repot-repot." Melihat Ye Chen bersikeras,
Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengangguk. Baiklah, suamiku, harap perhatikan keselamatanmu, dan ambillah merawat orang lain di luar. Apakah Anda memahami pola makan dan kehidupan sehari-hari Anda sendiri dan makan tepat waktu? Ye Chen berkata sambil tersenyum, oke, saya mengerti, jangan khawatir, saya akan kembali menemani Anda segera setelahnya aku menyelesaikan pekerjaanku. Ya, Xiao Churan mengangguk dengan berat, lalu berkata, cepat masuk. Bukankah kita berangkat jam 8? Sekarang baru setengah jam. Oke, Ye Chen turun dari mobil dan menunggu Xiao Churan duduk. Setelah memasuki taksi, dia melambai padanya dan berkata, sayang, aku pergi dulu, kamu harus mengemudi lebih hati-hati dalam perjalanan pulang. Xiao Churan mengangguk dengan patuh dan berkata dengan lembut, beritahu aku sebelumnya jika kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu. Aku akan menjemputmu di bandara ketika kamu kembali. Oke, Ye Chen melihat Xiao Churan pergi, lalu berbalik dan berjalan ke dalam bandara. Setelah melalui pemeriksaan keamanan sederhana, dia menaiki jet bisnis yang diatur oleh Wan Po-jun. Tepat pukul 8, pesawat lepas landas tepat waktu dan terbang menuju Pulau Hong Kong dengan kecepatan tinggi. 14 jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi di Pulau Hong Kong. Jet bisnis yang ditumpangi Ye Chen masih lebih dari 1 jam perjalanan dari Pulau Hong Kong. Jadi Ye Chen menelepon He Ziqiu dan memberitahunya bahwa dia akan segera tiba di Hong Kong dan memintanya untuk memberitahu Liu Jiahui untuk menyambutnya di bandara. Liu Jiahui masih tidur nyenyak di rumah saat ini. Sejak dia meminta layanan imigrasi AS untuk memulai proses deportasi Chen Zhaozong, dia menjadi sedikit terlalu bersemangat, sulit untuk tertidur setiap malam ketika dia berbaring di tempat tidur, ejekan yang dia derita. Jika bukan karena dia tidak dibatasi oleh hukum dan seluruh pulau Hong Kong mengetahui kebenciannya terhadap Chan Siu Chung, Lau Ka-fai pasti ingin mengeksekusi Chan Siu Chung sendiri. Lagi pula, hanya dengan cara itulah dia bisa menghilangkan kebenciannya sepenuhnya. Saat ini, ia berada dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpi tersebut, Chen Zhaozong akhirnya dideportasi kembali ke Pulau Hong Kong. Untuk menyaksikan kematian tragis Chen Zhaozong, ia secara khusus datang ke bandara untuk menunggu. Ketika Chen Zhaozong keluar dari bandara, orang yang lewat mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Chen Zhaozong. Liu Jiahui secara alami sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat Chen Zhaozong ditembak mati. Tetapi pada saat ini, senjata semua orang tiba-tiba berbalik dan mengarah ke arahnya. Tepat ketika dia tertegun, Chen Zhaozong tiba-tiba mencibir padanya, dan kemudian melambaikan tangannya sedikit. Segera setelah itu, para pembunuh yang membawa senjata segera menarik pelatuknya, dan peluru menghantamnya dengan ganas, membuatnya berteriak dan duduk. Fang Jiaxin sedang merias wajah di kamar mandi saat ini. Ketika dia mendengar suara itu, dia berlari dengan cepat dan bertanya dengan gugup, "Ada apa denganmu, Jiahui? Apakah kamu mengalami mimpi buruk?" Liu Jiahui tidak punya waktu untuk melakukannya memperhatikannya, jadi dia terus menghibur dirinya sendiri, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, mimpi dan kenyataan adalah sebaliknya." Saat dia sedang berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan menemukan bahwa penelepon sebenarnya adalah He Ziqiu. Jadi dia segera menekan tombol jawab dan berkata, "Halo, Tuan He, Anda menelepon saya pagi-pagi sekali. Apa instruksi Anda?" kata He Ziqiu di ujung lain. "Telepon, Tuan Liu, asisten saya akan tiba di Hong Kong dalam 1 jam. Jika Anda merasa nyaman, yang terbaik adalah menjemputnya di bandara." Liu Jiahui tentu saja sangat tidak senang ketika He Ziqiu memintanya untuk jemput asistennya. Menurutnya, ketika asisten He Ziqiu datang, cukup mencari hotel untuk menjamunya secara pribadi. Bukankah terlalu berlebihan jika memintanya untuk menjemputnya di bandara? Saat ini, He Ziqiu berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Liu, saya lupa memberitahu Anda sebelumnya. Asisten saya ini secara pribadi ditunjuk oleh 2 pemegang saham utama Esu Shipping, Nona Ito dan Nona Su. Dia lebih baik daripada saya dalam banyak hal. Anda memiliki lebih banyak pendapat. Jika Tuan Liu ingin mempromosikan kerjasama kita,
Pastikan untuk melakukan pekerjaan dengan baik di resepsi. Mendengar ini, mentalitas Liu Jiahui segera berubah 180 derajat dan berseru, "Jangan khawatir, Tuan He. Saya pribadi akan pergi ke bandara untuk menyambut Anda dan membantu asisten Anda. Dia datang ke Pulau Hong Kong untuk pertama kalinya dan tentu saja tidak terlalu mengenalnya. Sebaiknya biarkan dia tinggal di rumahku. Aku punya banyak kamar." He Ziqiu tidak menyangka Liu Jiahui akan membiarkan Ye Chen tinggal di rumahnya. Namun, He Ziqiu tidak tahu mengapa Ye Chen pergi menemui Liu Jiahui. Jadi dia tidak berani menyetujui atas nama Ye Chen tanpa izin. Jadi dia berkata, "Tuan Liu harus memberitahunya secara pribadi setelah bertemu dengannya. Mari kita lihat apa maksudnya." "Baik," Liu Jiahui berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, Tuan He. Saya harus membiarkan dia merasakan antusiasme Pulau Hong Kong." He Ziqiu berkata, "Baik, nama asisten saya adalah Ye Chen. Daun-dedaunan, bintang dari bintang. Ketika Anda tiba, pegang tanda di pintu masuk bandara dan tulis namanya di tanda itu. Dia akan mendatangi Anda ketika dia melihatnya." "Tidak masalah," Liu Jiahui berkata segera tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kalau begitu aku siap berangkat sekarang." Setelah itu, dia menutup telepon dan berkata kepada Fang Jiaxin, "Biarkan para pelayan bergegas dan merapikan kamar tamu terbesar di lantai 2. Pertama, kita perlu menjamu tamu terhormat Fang." Jiaxin sedikit terkejut. Liu Jiahui bertanya, "Jiahui, tamu terhormat seperti apa yang begitu penting sehingga Anda tidak hanya harus menjemputnya secara langsung, tetapi juga mengatur untuk menginap di rumah Anda rumah?" Liu Jiahui berkata, "Ini dari East Shipping, dan dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari 2 perusahaan pelayaran terbesar di East. Angka yang ditunjuk oleh pemegang saham, keluarga Ito dan keluarga Yan Jingsu di belakang East Shipping, adalah keluarga super yang sangat kuat di Asia Timur. Apakah mereka dapat bekerja sama dengan kelompok ini sepenuhnya bergantung pada dia?" Fang Jiaxin berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Bukankah bisnis kita berjalan dengan baik, untuk bekerja sama dengan orang lain?" Liu Jiahui melambaikan tangannya, "Anda tahu betapa hebatnya, sejak berdirinya Aisu Shipping, seluruh pasar pelayaran Asia telah terjadi perubahan besar. Aisu Shipping tidak hanya mengintegrasikan semua sumber daya pengiriman Ito keluarga dan keluarga Yan Jingsu, tetapi juga bekerja sama erat dengan Istana Wanlong yang terkenal. Sekarang sebagian besar bisnis pengawalan bersenjata global dikendalikan oleh Istana Wanlong. Di tangan istana, sumber daya pengawal Istana Wanlong juga akan diprioritaskan kepada East Shipping. Jika kita dapat bekerja sama dengan East Shipping, kapasitas transportasi dan keamanan akan cukup terjamin," berkata. Liu Jiahui berkata. Lagi berkata, "Keluarga Ito adalah keluarga pertama di Jepang, dan keluarga Su juga merupakan sumur pantas mendapatkan keluarga pertama di Tiongkok. Dan sejak keluarga Ye diambil alih setengah dari properti keluarga oleh Istana Wanlong, keluarga Su telah menjadi yang terbaik di Tiongkok. Kedua keluarga ini tidak peduli dengan siapa Anda berhubungan. Anda dapat pergi ke tingkat berikutnya. Belum lagi mereka memiliki hubungan dengan Dewa Agung Istana Wanlong. Jika mereka dapat dipelihara dengan baik, mereka tidak hanya akan dapat menghasilkan lebih banyak uang di masa depan yang tidak dapat mereka hasilkan sebelumnya, tetapi juga dapat menghasilkan uang. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, dapat melakukan lebih banyak hal yang tidak dapat dilakukan sebelumnya." Fang Jiaxin bertanya dengan bingung, "Bukankah Istana Wanlong itu adalah tentara bayaran? Secara logika, tentara bayaran adalah seseorang yang memberikan uang untuk bekerja untuk siapa. Secara logika berbicara, dialah yang harus melakukannya. Jika Anda ingin menyenangkan kami, mengapa kami harus menyenangkan mereka?" Liu Jiahui berkata dengan nada menghina, "Dia yang tidak tahu tidak kenal takut. Istana Wanlong bukanlah organisasi tentara bayaran biasa. Itu adalah salah satu tentara bayaran paling kuat di dunia. Mereka pada dasarnya meremehkan adapun untuk bekerja sama dengan individu. Mereka semua bekerja sama dengan beberapa negara dan panglima perang dari negara-negara tersebut. Alasan mengapa East Shipping mampu mengejar Istana Wanlong kali ini adalah karena keluarga Su punya hubungan dengan Istana Wanlong.
Saat dia mengatakan ini, dia melihat wajahnya. Dia berkata dengan bangga, "Saya hampir menyelidiki pengiriman Yesus sejak lama. Ayah dari Wan Po-jun, penguasa Wanlong Istana, adalah adik dari Su Soudao dari keluarga Su di Yanjing. Su Soudao sendirian mempromosikannya, dan dia setara dengan Su Soudao. Keluarganya baik terhadap keluarga Wan. Jadi Wan Po-jun akan bekerja sama dengan keluarga Su hanya setelah mengurus keluarga Yanjing Ye. Jika tidak peduli seberapa kaya keluarga Su, mereka mungkin tidak dapat menggunakan Wan Po-jun." Berbicara tentang ini, Liu Jiahui melihat bahwa Fang Jiaxin sedang bingung. Jadi dia buru-buru mendesak, "Oke, pertama-tama kamu pergi dan minta pelayan untuk membersihkan kamar tamu. Lalu minta pengurus rumah tangga menyiapkan jamuan makan. Lalu ambil waktunya ganti baju dan pergi ke bandara bersamaku. Jemput seseorang, ngomong-ngomong, telepon kembali Man Qiong dan katakan padanya bahwa aku ada urusan penting dengannya, Fang." Jiaxin berkata dengan ekspresi jelek, "Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman meminta Man Qiong kembali saat ini? Jika Man Qiong bertengkar lagi dengan Anda dan mengabaikan tamu terhormat Anda, bukankah itu berarti Anda akan melewatkan acara penting Anda, Liu?" Jiahui tertawa dan berkata, "Karena karakter Man Qiong, saya ingin Man Qiong kembali menemani saya. Dia cantik, ketika seorang pria melihatnya, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari jiwanya. Dengan dia di sisinya, mungkin anak laki-laki bernama Ye itu akan berbalik dan menyenangkanku." Dan dia biasanya memiliki ambisi yang tinggi, kepribadian yang menyimpang, karakter yang sulit diatur, dan meremehkan laki-laki manapun. Tentu saja dia tidak bisa menderita kerugian, dia adalah wortel yang tergantung di depan mata keledai, sehingga keledai dapat melihatnya dan tidak dapat memakannya. Ayo, berlari lebih keras lagi. Oleh karena itu, selama dia ada di sini, meskipun dia terlihat buruk, saya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Fang. Jiaxin bergumam, "Putrimu bahkan tidak mendengarkanmu. Bagaimana dia bisa mendengarkan ibu tiriku? Jika kamu ingin memintanya untuk datang, sebaiknya kamu meneleponnya sendiri." Liu Jiahui sedikit tidak senang dengan sikap Fang Jiaxin, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, "Lupakan, aku akan memberitahunya di jalan. Anda pergi dan mengatur hal-hal lain." "Oke." Fang Jiaxin tidak berani menolak dan mengangguk dengan cepat. Pada saat yang sama, Ye Chen menerima telepon dari He Ziqiu dan mengetahui bahwa Liu Jiahui sebenarnya ingin mengundangnya untuk tinggal di rumahnya, meskipun dia terkejut, dia tidak bisa, mau tak mau ada ide bercanda di dalam hatinya. Jadi dia menelepon Wan Po-jun, dan begitu panggilan masuk, Ye Chen bertanya kepadanya, "Po-jun, kamu di mana sekarang?" Wan Po-jun berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Ye. Bawahan saya sedang bersiap menjemput Anda di bandara." Ye Chen memberitahunya, "Po-jun, kamu tidak perlu pergi ke bandara untuk menyambutku hari ini. Aku berencana untuk tinggal di rumah Liu Jiahui selama beberapa hari dulu." Wan Po-jun bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda ingin tinggal langsung di rumah Liu Jiahui?" "Iya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Karena dia ingin memancing serigala ke dalam rumah, maka saya akan meminjam keledai Poksia dan pergi ke rumahnya untuk mengobrol baik dengannya." Wan Po-jun tidak bisa menahan tawa, mungkin ini akan menjadi keputusan paling disesalkan yang pernah diambil Liu Jiahui dalam hidupnya. Ye Chen tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu di Pulau Hong Kong 2 hari ini, Wan?" Po-jun buru-buru berkata, "Bawahan saya akan melaporkan masalah ini kepada Anda. Saya telah memilah semua informasi tentang Liu Jiahui, serta situasi beberapa kekuatan besar di Pulau Hong Kong. Saat ini, kekuatan utama di Hong Kong bersiap untuk mengambil tindakan terhadap Chen Zhaozong untuk menyita uang rahasia Liu Jiahui sebesar 30 juta dolar AS. Namun, polisi Pulau Hong Kong juga telah menerima kabar tersebut. Dalam 2 hari terakhir, mereka dan bea cukai telah bersiaga untuk memastikan bahwa Chen Zhaozong tiba. Tidak ada yang bisa terjadi setelah Hong Kong dan Hong Kong diserahkan kepada mereka. Jadi para pembunuh yang ingin memanfaatkan bunga tersembunyi ini ingin menunggu Chen Zhaozong dibebaskan dan mengambil tindakan sebagai secepatnya.
Ye? Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana proses setelah Paman Zong dikirim kembali? Apakah Anda memahaminya dengan jelas? Dipahami dengan jelas, Wan Pojun berkata, karena proses meninggalkan negara itu wajar dan sah. Tetapi dia tinggal secara ilegal di Amerika Serikat karena visanya sudah habis masa berlakunya dan melanggar undang-undang AS, jadi dia tidak akan dihukum ketika dia kembali. Polisi dan bea cukai di Pulau Hong Kong dia akan menjalani proses imigrasi normal. Selain itu, karena dia sudah terlalu lama meninggalkan Pulau Hong Kong, mereka mungkin akan mengajukan dokumen baru untuknya, dan kemudian memberitahu keluarganya untuk bertemu dan membawanya pulang. Diperkirakan keseluruhan prosesnya tidak akan lama, akan memakan waktu lebih dari 48 jam. Oke, Ye Chen berkata dengan tenang, kalau begitu, waktunya tidak mendesak, kamu bisa meluangkan waktu dan bermain dengan Liu. Wan Pojun berkata, baiklah, Tuan Ye, bawahan saya akan siaga kapan saja, menunggu kiriman Anda. 1 jam kemudian, pesawat Ye Chen mendarat di Bandara Internasional Pulau Hong Kong. Saat ini, di pintu keluar bandara, Taipan terkenal Hong Kong Liu Jiahui secara pribadi memegang tanda bertuliskan, Ye Chen, di atasnya, bersama istrinya Fang Jiaxin. Mereka berdiri di pintu keluar bandara dan menantikannya. Fang Jiaxin mengenakan kacamata hitam tebal dan topeng, dan ekspresinya agak tidak senang. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis, tetapi dia hanya merasa bahwa sebagai Nyonya Liu, orang terkenal di Pulau Hong Kong, dia secara pribadi datang ke bandara untuk menjemput orang, dan dia sangat malu dengan wajahnya. Tapi Liu Jiahui tidak peduli dengan hal ini. Ia tahu betul bahwa mereka yang berbisnis pasti tidak bermasalah dengan uang. Jika kerjasama ini bisa berjalan lancar dengan mengorbankan sedikit muka, bukankah ini bisnis tanpa modal? Saat ini, Ye Chen keluar dari pintu keluar dengan ransel di punggungnya. Dia melihat sekeliling dan melihat pria gemuk itu memegang label namanya. Jadi, dengan senyuman tipis di bibirnya, dia melangkah maju. Ye Chen mendatangi Liu Jiahui dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda Tuan Liu? Liu Jiahui memandang Ye Chen dan bertanya dengan wajah gembira, Anda seharusnya menjadi Tuan Ye Chen Ye ayolah. Ye Chen mengangguk, ya, ini saya. Liu Jiahui segera menyerahkan tanda itu kepada pengawal di sampingnya, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Ye Chen, dan berkata dengan penuh semangat, oh, Tuan Ye, saya telah sudah lama menantikanmu, selamat datang ke Pulau Hong Kong. Saya Liu Jiahui, Ketua Grup Real Estate Liu, senang bertemu dengan Anda, Ye. Chen tersenyum sedikit, mengulurkan satu tangan, berjabat tangan dengan Liu Jiahui, dan berkata dengan tenang, Tuan Liu, senang bertemu dengan Anda, bukan, senang bertemu dengan Anda. Ketika Ye Chen berjabat tangan dengan Liu Jiahui dengan satu tangan, ekspresi asisten dan pengawal Fang Jiaxin dan Liu Jiahui di sampingnya berubah. Mereka benar-benar tidak menyangka pemuda ini mengetahui bahwa Liu Jiahui berinisiatif mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, namun ia tetap membalasnya dengan satu tangan, yang sungguh tidak sopan. Ye Chen juga tahu bahwa apa yang dia lakukan memang agak kasar, tetapi dia merasa bahwa etiket juga tergantung pada orangnya, dan orang-orang seperti Liu Jiahui tidak layak untuk memberinya wajah. Bagaimanapun, dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan mengejar Chen Zhaozong lagi, tetapi setelah ayahnya meninggal, dia segera membuang janji itu keluar jendela. Orang seperti ini, di mata Ye Chen, tidak pantas dihormati. Sebaliknya, ia harus dipaksa membayar harga karena mengkhianati janjinya. Liu Jiahui juga tidak menyangka Ye Chen akan begitu sombong di depannya, jadi dia tentu saja kesal. Namun, ketika dia memikirkan tentang perkataan Hezekiah bahwa Ye Chen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Su Ziyu dan Ito Nanako, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Setelah jabat tangan singkat, dia menunjuk ke Fang Jiaxin di sebelahnya dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, ini adalah istri yang mengesankan, Fang Jiaxin. Meskipun Fang Jiaxin tidak puas datang ke bandara untuk menjemput Ye Chen secara langsung, dan Ye Chen sedikit tidak puas dengan suaminya,
Saya sedikit tidak senang karena bersikap tidak sopan, tetapi melihat bahwa suami saya menoleransi hal itu, dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, "Halo, Tuan Ye." Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah lama mendengar bahwa Nyonya Liu sangat cantik di Pulau Hong Kong. Meskipun Nyonya Liu mengenakan kacamata hitam dan topeng, dia tetap tidak bisa menyembunyikan gayanya." Fang Jiaxin merasa sedikit lebih baik ketika dia mendengar pujian Ye Chen, dan tersenyum. Tuan Ye sangat memuji. Liu Jiahui di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jiaxin, cepat lepaskan kacamata hitam dan topengmu. Bagaimana caranya? Apakah Anda melihat ke depan tamu-tamu terhormat?" Fang Jiaxin dengan cepat melepas kacamata hitam dan topengnya, dan berkata kepada Ye Chen dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Ye, saya sedikit kasar sekarang, melihat." Melihat penampilan asli Fang Jiaxin, Ye Chen hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saya akhirnya mengerti mengapa Paman Zhong bersedia tinggal secara ilegal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun demi Fang Jiaxin. Wanita seperti itu, meskipun dia adalah sudah menjadi wanita dewasa, masih memiliki pesonanya, penampilannya, kulitnya hampir tidak ada yang salah dengan tubuh, sosok, dan temperamennya. Dia terlihat seperti baru berusia 30-an. Bisa dibayangkan bahwa dia pasti lebih kuat lagi ketika dia masih muda. Jadi, Ye Chen dengan sengaja bercanda, "Saya akan melakukannya." Saya telah mendengar banyak rumor tentang masa lalu legendaris Nyonya Liu sebelumnya. Dan sebelum saya turun dari pesawat, saya ragu dengan rumor tersebut. Sekarang bahwa saya melihat penampilan asli Nyonya Fang, semua keraguan di hati saya telah hilang. Ekspresi Fang Jiaxin tiba-tiba terasa canggung. Liu Jiahui di samping bahkan menggerakkan otot wajahnya beberapa kali. Meskipun Ye Chen mengatakannya dengan samar, sebenarnya itu hanya untuk menyoroti kedua orang ini. Meskipun Ye Chen tidak mengatakan cerita spesifik apapun tentang Fang Jiaxin, pasangan itu sama-sama memikirkan kawin lari Fang Jiaxin dengan Chen Zhaozong. Selama bertahun-tahun, masalah ini telah menjadi kelemahan Fang Jiaxin di hadapan Liu Jiahui, dan juga merupakan titik sakit yang mendalam di hati Liu Jiahui. Ye Chen secara samar-samar menunjukkan hal ini, membuat keduanya merasa tidak nyaman. Dan alasan mengapa Ye Chen mengatakan ini sepenuhnya disengaja. Dia hanya ingin melihat seberapa besar daya tahan yang dimiliki Liu Jiahui di depannya. "Saya hanya memprovokasi dia sedikit sekarang. Jika dia bisa menahannya, nanti akan ada provokasi yang lebih besar yang menunggunya. Alangkah baiknya jika Liu Jiahui bisa marah di hadapannya." Bagaimanapun, kali ini Ye Chen terbang jauh dari Amerika untuk mengajarinya bagaimana berperilaku. Terlebih lagi, keahlian terbaik Ye Chen adalah membuat alasan. Bahkan jika Liu Jiahui secara tidak sengaja menginjak kaki Ye Chen akan menggunakan alasan ini untuk mengulitinya. Namun, bagaimana Liu Jiahui mengetahui bahwa Ye Chen bukanlah dewa kekayaan yang datang untuk bekerja sama, tetapi bintang jahat yang datang untuk memanfaatkannya? Saat ini, dia menahan amarahnya karena dikhianati oleh Ye Chen dan berkata kepada Ye Chen dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Ye telah datang jauh-jauh, ini pasti perjalanan yang sulit. Saya telah menyiapkan jamuan resepsi untuk Tuan Ye di rumah saya. Jika Anda tidak keberatan, kami akan langsung berangkat sekarang." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu saya lebih suka mematuhi perintah Anda daripada bersikap hormat." Liu Jiahui tertawa, memberi isyarat mengundang, lalu merangkul punggung Ye Chen. Dia berkata dengan antusias, "Ayo, Tuan Ye, silakan lewat sini." Di luar pintu keluar bandara, armada beberapa Rolls-Royce berada terparkir rapi di pinggir jalan. Liu Jiahui membawa Ye Chen ke mobil Rolls-Royce di tengah, lalu berkata kepada istrinya Fang Jiaxin, "Jiaxin, ambil mobil di depan, Tuan Ye dan saya akan mengambil yang ini." Fang Jiaxin hanya bisa mengangguk, berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di Rolls-Royce di depan, pengawal membukakan pintu untuknya, dan dia membungkuk dan masuk. Liu Jiahui berinisiatif membukakan pintu belakang untuk Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, silakan pergi dulu."
Ye Chen tidak sopan, mengangguk sedikit, dan langsung masuk ke dalam mobil. Liu Jiahui juga segera duduk, dan iring-iringan mobil perlahan meninggalkan bandara. Liu Jiahui berinisiatif untuk berbicara dengan Ye Chen. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye pernah ke Pulau Hong Kong sebelumnya? Ye Chen berkata dengan tenang, saya pernah ke Pulau Hong Kong sebelumnya. Pernah, tapi itu sangat kecil. Sudah waktunya, Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, ada perubahan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Jika Tuan Ye punya cukup waktu dalam 2 hari terakhir, saya akan mengambil Anda berkeliling Pulau Hong Kong untuk melihat perkembangan Pulau Hong Kong selama bertahun-tahun. Saat dia sedang berbicara, ponsel Liu Jiahui tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah putrinya Liu Manqiong. Dia meminta maaf kepada Ye Chen dan berkata, maaf, Tuan Ye, saya akan menjawab telepon, ini putri saya. Ye Chen mengangguk, Tuan Liu, tolong. Liu Jiahui menjawab telepon dan bertanya, Men Qiong, apakah kamu di rumah? Sebuah suara dingin datang dari ujung telepon yang lain, ada yang harus kulakukan pada siang hari, jadi aku tidak akan kembali. Liu Jiahui berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku punya tamu terhormat di siang hari? Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus pulang siang hari ini, ujung. Telepon yang lain berkata dengan sangat tidak puas. Aku sudah memberitahumu bahwa ada yang harus saya lakukan. Anda dapat menjamu sendiri tamu-tamu terhormat Anda. Apa hubungannya dengan saya? Liu Jiahui berkata dengan marah, jika saya tidak melihat Anda pulang dalam waktu setengah jam, Anda tidak akan mau sumbangan kedua sebesar 50 juta dolar Hong Kong. Kamu, suara di ujung telepon tiba-tiba bergetar karena marah, kamu bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Liu Jiahui berkata dengan dingin, uang adalah milikku. Aku bisa memberikannya kepadamu jika aku mau, dan aku tidak akan memberikannya jika aku tidak mau. Singkatnya, kamu harus memikirkannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Liu Jiahui segera menutup telepon. Mengangkat telepon, segera setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, maafkan aku, gadis kecilku nakal dan membuatmu tertawa. Sebelum Ye Chen mendarat, dia sudah membaca semua informasi tentang Liu Jiahui. Laki-laki tua ini adalah lelaki yang romantis, menikah 3 kali dan mempunyai 5 orang anak. Anak tertua dari 6 bersaudara adalah putri tertua Liu Manqiong. Liu Manqiong lahir dari istri pertama Liu Jiahui. Dia berusia 24 tahun dan sedang belajar untuk gelar doktor di Departemen Cina di Universitas Hong Kong. Ketika Liu Manqiong berusia 5 tahun, ibu kandungnya meninggal karena kanker serviks. 1 tahun setelah kematian ibunya, ayahnya Liu Jiahui menikah dengan seorang bintang wanita di industri hiburan Hong Kong yang 10 tahun lebih muda darinya. Beberapa tahun kemudian, Fang Jiaxin lari kembali dari Amerika. Liu Jiahui menceraikan istri keduanya, dan kemudian menikah dengan Fang Jiaxin. Istri pertama Liu Jiahui memberinya 2 anak perempuan. Liu Manqiong adalah anak tertua. Saudara perempuannya 3 tahun lebih muda darinya dan saat ini sedang belajar di Inggris. Untuk menstabilkan posisinya, bintang wanita tersebut melahirkan 2 anak untuk Liu Jiahui dalam waktu 3 tahun. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah perempuan. Setelah Fang Jiaxin kembali, Liu Jiahui memberikan sejumlah uang kepada bintang wanita tersebut dan mengirimnya untuk berimigrasi ke Kanada bersama kedua putrinya. Setelah Fang Jiaxin menikah dengan Liu Jiahui, ia melahirkan seorang putra dari Liu Jiahui ketika ia berusia 40 tahun. Anak tersebut kini berusia 10 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Liu Jiahui sangat menyayangi putra satu-satunya. Dia pernah menghabiskan puluhan juta untuk mengadakan jamuan 100 hari untuk putranya di hotel terbaik di Pulau Hong Kong. Pada jamuan 100 hari, dia dengan murah hati memberi Fang Jiaxin rumah besar bertingkat, kapal pesiar mewah, dan jet pribadi. Dan Fang Jiaxin bahkan lebih disukai di mata Liu Jiahui karena dia melahirkan seorang putra untuk Liu Jiahui. Adapun informasi Liu Manqiong, Ye Chen juga membacanya dengan cermat.
Gadis ini sama sekali tidak nakal seperti yang dikatakan Liu Jiahui. Sebaliknya, gadis ini memiliki resume yang bagus. Dia berhasil dalam studinya, dan pada dasarnya dia mendapatkan nilai terbaik dalam setiap ujian yang tercatat di arsipnya. Selain itu, dia tertarik pada kegiatan amal sejak dia masih remaja, dan tidak hanya terus berkontribusi pada berbagai kegiatan amal selama bertahun-tahun, berdonasi untuk tujuan amal, dan bahkan habiskan hampir seluruh waktu luang Anda dengan menjadi sukarelawan untuk dana amal tersebut. Baru-baru ini, Liu Manqiong mempromosikan acara amal untuk mengatasi masalah air minum di daerah yang sangat miskin di Afrika yang bertujuan untuk menggalang donasi dari seluruh masyarakat dan mengumpulkan 200 juta dolar Hong Kong dalam 2 tahap untuk menyelesaikan masalah air minum, kesulitan di daerah yang sangat miskin di Afrika. Selain itu, untuk memainkan peran panggilan yang nyata, Liu Manqiong secara pribadi memikul setengah dari 2 tahap penggalangan dana, yang berarti dia akan menanggung 50 juta dolar di setiap tahap. Tentu saja, meskipun dia memiliki nilai bagus, dia tidak terjun ke masyarakat untuk mencari uang, jadi ayahnya Liu Jiahui juga membayar sumbangannya. 20 menit kemudian, iring-iringan mobil melaju ke Jalan Sihun yang terkenal di Pulau Hong Kong. Jalan Siksun adalah jalan pegunungan, dan rumah-rumah mewah di sini hampir semuanya merupakan villa bergaya villa yang dibangun di atas gunung. Rumah-rumah besar yang terletak di sini, tanpa kecuali, bernilai ratusan juta dolar Hong Kong, dan yang terbesar bahkan bernilai lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong. Pulau Hong Kong sudah memiliki banyak lahan, dan di sini harga rumah di Pulau Hong Kong berada pada puncaknya. Hampir tanpa kecuali, mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang terkaya di Pulau Hong Kong. Rumah besar Liu Jiahui terletak di Jalan Siksun yang relatif dekat dengan puncak gunung. Keseluruhan villa mencakup area seluas setidaknya beberapa ribu meter persegi, dan halamannya dapat memarkir 20 atau 30 mobil. Saat iring-iringan mobil masuk, lebih dari 20 pelayan dan tukang kebun dengan baju terusan putih sudah mengantri sejak mobil pertama masuk hingga mobil terakhir. Mereka membungkuk dan tidak bergerak sepanjang waktu. Setelah iring-iringan mobil masuk, pengawal keluar dari mobil terlebih dahulu dan membukakan pintu untuk Ye Chen, Liu Jiahui, dan Fang Jiaxin di mobil lain. Para pelayan meneriakkan halo kepada Tuan dan Nyonya Ye secara serempak. Tetapi Liu Jiahui menunjuk langsung ke arah Ye Chen dan berkata kepada semua orang, "Ayo, sapa Tuan Ye." Jadi semua orang buru-buru membungkuk kepada Ye Chen. Dan menyapa, Liu Jiahui terus berkata kepada semua orang, "Dalam beberapa hari ke depan, Tuan Ye akan tinggal di rumah. Anda harus melayani Tuan Ye dengan baik dan jangan biarkan Tuan Ye merasa tidak puas. Apakah Anda mendengarkan saya?" Tentu saja. Semua orang setuju berturut-turut dan tidak berani keberatan. Kemudian, Liu Jiahui berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya menyuruh para pelayan membersihkan kamar tamu sebelum Anda datang. Selama Anda berada di Pulau Hong Kong, Anda akan tinggal bersama saya dan memperlakukan tempat ini sebagai rumah Anda sendiri. Jangan sopan padaku." Ye Chen juga senang dengan ini. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku lebih suka bersikap hormat daripada menuruti perintahmu." Oke. Liu Jiahui dengan antusias memeluk punggung Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan Ye, silakan masuk." Setelah mengatakan itu, dia dan Ye Chen memasuki rumahnya. Kepala pelayan mengikutinya langkah demi langkah dan berkata dengan hormat, "Tuan, jamuan makan sudah siap, menurut Anda kapan itu akan dimulai?" Liu Jiahui bertanya kepadanya, "Apakah wanita itu kembali?" Kepala pelayan berkata dengan jujur, "Belum." Liu Jiahui segera berkata dengan marah, "Gadis bau ini, jika dia berani melepaskanku kali ini, aku tidak akan memberinya 1 sen pun dalam 3 tahun ke depan." Fang Jiaxin di samping berkata dengan nada menjijikkan, mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukannya. "Kenapa tidak? Mengapa repot-repot mengatakan ini?" Liu Jiahui bertanya dengan marah, "Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melakukannya?" Fang Jiaxin berkata dengan tenang, "Kamu telah mengatakan ini sekali atau 2 kali.
bukankah kamu yang pada akhirnya harus berkompromi? Liu Jiahui merasa sangat terhina dan berkata dengan marah, kali ini berbeda, kali ini saya, Liu Jiahui, akan melakukan apa yang saya katakan dan tidak akan pernah mengingkari janji saya. Fang Jiahui tersenyum dan berkata dengan santai, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ye Chen ada di sini melihat dengan mata dingin, saya selalu merasa Fang Jiaxin agak judes, dan kata-katanya dimaksudkan untuk menebar perselisihan. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada Chen Zhaozong. Chen Zhaozong awalnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi baginya, sangat tidak layak menghabiskan separuh hidupnya di toko angsa panggang di Chinatown, New York. Selain itu, dia juga dapat melihat bahwa Chen Zhaozong masih memikirkan tentang Fang Jiaxin hingga saat ini. Ketika Fang Jiaxin disebutkan, Chen Zhaozong selalu memiliki cahaya yang berbeda di matanya. Dia selalu berpikir bahwa Fang Jiaxin tidak punya pilihan selain pergi karena dia tidak tahan menghadapi kesulitan berada di Amerika Serikat. Namun, jika dia melihat Fang Jiaxin hari ini, saya bertanya-tanya apakah dia akan terkejut atau kecewa. Pada saat ini, suara dingin seorang wanita datang dari belakang Ye Chen. Maaf, Nyonya Liu, jika Anda ingin melihat pertunjukan yang bagus, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Liu Jiahui mendengar suara itu dan berbalik. Dengan cepat ketika saya melihat putri sulung saya memandang Fang Jiaxin dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia dengan cepat mencoba untuk menenangkan keadaan dan berkata, Man Qiong, apa yang baru saja saya katakan kepada ayahmu semuanya kata-kata marah. Saya tahu Anda tidak bisa membiarkan ayah pergi, merpati. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memperkenalkan kepada Ye Chen. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini putri sulung saya, Liu Man Qiong, yang sedang belajar untuk gelar PhD di Universitas Hong Kong. Kemudian, dia menyapa Liu Man Qiong dan berkata, Man Qiong, kemarilah, ayah akan memperkenalkanmu pada bakat muda, Tuan Ye Chen dari daratan. Saat Ye Chen melihat Liu Man Qiong untuk pertama kalinya, dia merasa gadis ini jauh lebih cantik daripada di foto. Apa yang Ye Chen lihat di informasi adalah semua foto ide gadis ini. Di foto ide, dia memakai kacamata dan tidak tersenyum. Dia hanya terlihat lebih halus dan cantik, tapi jauh dari kata menakjubkan. Namun, Liu Man Qiong di depannya bertubuh ramping dan tinggi, dengan kulit cerah dan kemerahan, fitur wajahnya yang tidak dicat memiliki pesona kecantikan klasik Tiongkok. Dipasangkan dengan kuncir kuda yang panjang, dia tampak seperti bidadari yang jatuh ke rumah tetangga, dan berubah menjadi seorang wanita versi teratas dari gadis sebelah. Gaun Liu Man Qiong sangat sederhana. Gaun biasa, sepasang sandal hitam sederhana, dan tas bahu tanpa nama merek sama sekali. Gaun kasual seperti itu hanya membuat temperamennya semakin luar biasa, membawanya ke level baru. Ye Chen benar-benar tidak menyangka bahwa Liu Jiahui yang berkepala gemuk dan bertelinga besar benar-benar bisa melahirkan anak perempuan yang seperti peri. Dilihat dari fitur wajah Liu Man Qiong, gen Liu Jiahui hampir tidak memiliki efek efektif padanya. Saat ini, Liu Man Qiong hanya menatap Ye Chen dengan suam-suam kuku dan berkata dengan santai, Tuan Ye, halo. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban Ye Chen dan berkata langsung kepada Liu Jiahui, saya tidak bermaksud membiarkanmu. Haruskah aku kembali untuk makan malam? Tolong cepat. Ada yang harus kulakukan di sore hari, jadi aku tidak bisa menundanya terlalu lama. Liu Jiahui marah dengan sikap Liu Man Qiong dan berseru, apakah sikapmu? Tuan Ye adalah tamu terhormat di keluarga, dan dia baru di Pulau Hong Kong. Saya juga berencana meminta Anda membantu saya menghibur dan mengajak Tuan Ye berkeliling di sore hari. Liu Man Qiong menolak. Tanpa berpikir, tidak, saya bilang ada yang harus saya lakukan di sore hari, karena saya tamu Anda, mengapa Anda tidak menghibur diri sendiri? Liu Jiahui dia berkata dengan marah, saya pikir Anda dan Tuan Ye memiliki usia yang hampir sama, kita berdua seumuran. Lebih pantas bagimu untuk menghibur daripada aku menghibur, saya tidak punya waktu. Liu Man Qiong berkata dengan marah,
Anda meminta saya kembali untuk makan malam. Saya sudah kembalilah. Oke. Tolong hentikan dan jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Liu Jiahui berkata dengan dingin, apakah ini sikapmu ketika berbicara dengan ayahmu? Fang Jiaxin buru-buru datang untuk merapikan segalanya dan berkata, Oh Jiahui, apa yang kamu lakukan dengan anakmu dalam situasi tegang seperti ini? Selain itu, Tuan Ye juga ada di sini. Jadi kami tidak bisa membiarkan tamu terhormat melihat lelucon itu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru tersenyum dan membujuk Liu Manqiong. Manqiong, kamu tahu sifat ayahmu, jangan sama dengannya, cepat duduk dan makan. Benar. Liu Manqiong melirik Fang Jiaxin dengan jijik dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seorang orang baik di sini. Ekspresi Fang Jiaxin sedikit berubah, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Manqiong, kamu mungkin salah paham sekarang, niatku adalah membujuk ayahmu agar tidak serius denganmu. Tidak ada kebencian di antara ayah dan anak perempuannya. Jadi apa yang tidak bisa dikatakan? Liu Manqiong berkata dengan ringan, memang tidak ada kebencian antara ayah dan anak perempuan. Tetapi hubungan antara anak perempuan dan rubah betina yang menghancurkan keluarga adalah ada sumpah kebencian di antara kita, begitu. Kata-kata ini keluar, ekspresi Fang Jiaxin tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah Liu Jiahui menjadi pucat untuk beberapa saat. Mata besar Fang Jiaxin langsung tertutup kabut, dan dia berkata kepada Liu Jiahui dengan nada sedih, Jiahui, Liu Jiahui juga sangat marah. Bagaimanapun, Liu Manqiong menyebut Fang Jiaxin seekor rubah betina, yang secara tersirat berarti memanggilnya dia seorang pria yang tidak punya hati. Maka Liu Jiahui yang menjadi marah dan marah segera berteriak kepada Liu Manqiong, segera minta maaf kepada ibu kecilmu, segera. Liu Manqiong berkata dengan ekspresi dingin, maaf, kamu dan dia adalah pembunuh yang secara tidak langsung membunuh ibuku, aku tidak akan pernah meminta maaf kepada kalian berdua. Kamu, Liu Jiahui tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk ke arah Liu Manqiong, terdiam sesaat. Dan orang yang paling dibenci Liu Manqiong dalam hidupnya adalah Fang Jiaxin. Sejak awal yang dia ingat bahwa ibunya menangis di rumah setiap hari, dan ayahnya jarang pulang. Saat itu, ibunya memberitahunya bahwa ayahnya digoda oleh seekor rubah betina di luar, jadi dia merawat ibu mereka. Kedua wanita itu tidak peduli. Dan rubah betina di mulut ibunya adalah Fang Jiaxin, kekasih yang tersembunyi di rumah emas Liu Jiahui. Saat itu, ibunya masih mengandung adiknya. Justru karena hamil ia mengabaikan pemeriksaan fisik rutin dan gagal mendeteksi dan melakukan intervensi pada kanker stadium awal. Dia hamil 10 bulan lagi, dan setelah ibunya melahirkan saudara perempuannya, dia menyusui bayinya selama setengah tahun lagi. Selama itu, demi menjaga kesehatan ASI-nya, dia menolak meminum 1 pil pun. Bahkan jika dia sedang flu, maka kondisinya semakin tertunda. Ketika ibu saya merasa tidak enak badan dan pergi ke rumah sakit, dokter memberitahu dia bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Dokter juga mengatakan bahwa alasan mengapa penyakitnya berkembang begitu cepat berkaitan erat dengan suasana hatinya yang tertekan. Karena itu, Liu Manqiong tidak pernah bisa memaafkan ayahnya Liu Jiahui, apalagi Fang Jiaxin di hadapannya. Fang Jiaxin tahu bahwa dialah yang salah, jadi dia tidak pernah berani berkonflik langsung dengan Liu Manqiong. Setelah dia melahirkan putranya, dia juga mencoba menggunakan posisinya di depan Liu Jiahui untuk mengeluarkan Liu Manqiong dari keluarga. Namun, setelah beberapa kali percobaan, dia menemukan bahwa meskipun Liu Jiahui tidak pernah mengakui kesalahannya kepada Liu Manqiong di permukaan, dia selalu merasa bahwa dia sangat berhutang budi pada putrinya. Jadi Liu Jiahui bersikap toleran terhadap Liu Manqiong dalam segala hal. Justru karena inilah Fang Jiaxin tidak pernah dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk menjauhkan Liu Manqiong dari pandangannya. Alhasil, ketiga orang yang punya pemikiran sendiri-sendiri ini menemui jalan buntu yang aneh. Pada saat ini, Ye Chen mencoba untuk memuluskan segalanya dan berkata kepada Liu Jiahui, Tuan Liu,
Tidak ada orang luar yang dapat berbicara dalam pekerjaan rumah Anda. Jika tidak, saya akan pergi dulu dan kita bisa bicara lagi ketika kita punya waktu. Liu Jiahui mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia segera mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Ye, saya minta maaf, ini salah saya dalam mengajari anak saya sehingga saya membuat Anda tertawa." Setelah itu, dia berkata kepada Liu Manqiong, "Tuan Ye ada di sini hari ini. Kami tidak bisa membiarkan Tuan Ye melihat lelucon itu, dan saya tidak memiliki persyaratan lain untuk Anda. Mari kita makan enak bersama di siang hari. Di sore hari, Anda dapat membantu saya menemani Tuan Ye berkeliling. Mulai besok, saya tidak akan menyita waktu Anda lagi. Bagaimana menurut Anda?" Liu Manqiong segera bertanya, "Apa pendapat Anda tentang sumbangan 50 juta yang Anda janjikan kepada saya?" Liu Jiahui melambai tangannya dan berkata dengan bangga, "Selama Anda membantu saya merawat Tuan Ye dengan baik, saya akan memberikan sumbangannya besok, tunai saja." "Oke." Liu Manqiong setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Saya berjanji kepada Anda." Mendengar ini, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian berdua sudah sepakat, ayo duduk dan makan, ayo ngobrol." Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, Ya, ayo ngobrol sambil makan, ngobrol sambil makan." Mereka berempat duduk di meja makan, dan pelayan itu segera membawakan banyak hidangan yang mempesona. Hampir semua makanan ini adalah masakan klasik Kanton, dan setiap hidangannya sangat lezat. Saat Liu Jiahui mengundang Ye Chen untuk makan, dia memperkenalkan hidangan berharga ini kepada Ye Chen secara mendetail. "Tuan Ye, masakan Kanton kami terkenal dengan bahan-bahannya yang berharga, dan bahan-bahan saya bahkan lebih mahal. Anda lihat sirip hiu ini, abalon, perut ikan, sarang burung, dan naga Australia semuanya terbaik, dan sebagai koki di keluarga saya juga ahli masakan Kanton. Ada begitu banyak hidangan di atas meja, siapapun bisa disebut hidangan terbaik, puncak masakan Kanton." Ye Chen mengangguk sedikit, tanpa menggerakkan sumpitnya, tetapi memandang Liu Jiahui dan bertanya dengan serius, "Hei, omong-omong, Tuan Liu, saya mendengarnya di antara orang Kanton masakan. Angsa panggang adalah yang klasik di antara yang klasik. Saya tidak tahu, apakah rumah Tuan Liu sudah siap bersambung?"